I noticed the lights were on and I thought you might be home. I wasn't sure.
Cek, cek. Satu, dua. Cek. Mas. Oke. Oke. Udah ya? Udah? Oke. Selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Selamat siang juga untuk teman-teman yang ada di Zoom. Ada berapa ini di Zoom? Ada mungkin saya sapa satu-satu dulu kali ya. Ada Zoom dari SOD, ada tadi ada di Cafe Malang. Halo di Cafe Malang. Jauh dari Malang. Dan semua teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa, ada teman-teman alumni juga, ada dosen, orang-orang dari BINUS University, dari fakultas, dan teman-teman dari Stro TV yang hari ini hadir di sini. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman udah mau menyempatkan waktu untuk hadir. Hari ini kita akan ada pemaparan materi dan penjelasan sedikit tentang kolaborasi yang akan kita lakukan kurang lebih sampai bulan Juni ini. Sebelumnya, ada sini ada yang udah tahu Stro TV? Ada yang udah pernah dengar sebelumnya atau udah download, udah pernah nonton mungkin? Kalau ada reaksinya di Zoom, ntar boleh sambil dicek ya, dicari di App Store masing-masing, di Instagram. Karena teman-teman bisa nonton banyak film ya di situ, film-film streaming, series juga ya. Ada anime bagi teman-teman yang suka Jepangan dan lain sebagainya. Stro TV, Stro di Instagram, di Google ya boleh. STRO ya, boleh dicari yang warnanya biru ya. Anyway, hari ini kita akan memulai selebrasi acara Festival Film Anak Kampus. Jadi festival film yang kita tahu adalah acara di mana kita celebrating film-film terutama karya-karya lokal, dan di sini khususnya kita akan merayakan film-film karya anak-anak kampus. Di BINUS University sendiri kita ada jurusan film, kita ada jurusan DKV, yang anak-anaknya juga hampir setiap semester ya kita producing film-film pendek, film-film animasi. Nah, teman-teman boleh tuh nanti didaftarin ke acara ini. Tapi ada ininya ya, ada genre-nya secara khusus tahun ini adalah horor. Jadi untuk teman-teman yang pencinta film horor, mungkin thriller juga bisa masuk gitu ya, boleh didaftarin di sini. Dan boleh nanti ditonton juga karena film-filmnya akan ditayangkan di platform Stro TV ya. Jadi boleh sambil dicek nanti ditonton gitu. Program ini nanti sudah bisa, film-filmnya sudah bisa mulai didaftarkan dari hari ini ya sampai tanggal 25 Mei, 25 Mei, dan nanti pengumumannya tanggal 1 Juni. Terus kita nanti akan ada celebration juga buat teman-teman yang menang, screening juga, dan bahkan teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk menang pun film-filmnya dapat kesempatan untuk ditayangkan di Stro nanti ya. Jadi ayo supaya bisa promote ke keluarga, ke teman-teman nih, film gue ditayangin di OTT nih, bisa ditonton di semua yang punya HP, semua yang punya gadget bisa ditonton ya. Jadi boleh, ntar kita sambil tektokan, kita sambil ngobrol-ngobrol juga. Ntar teman-teman yang hadir di sini atau yang hadir di Zoom juga kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol, mau diskusi seputar distribusi film, penayangan film, dan film-film festival, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Oke,
Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai festival ini nanti akan ada pemaparan dari Pak Jo. Tapi kalau teman-teman mau lihat juga bisa dicek di Instagram Binus Film dan di Instagramnya Stro TV. Ada Instagramnya, namanya adalah, ya boleh dicari di Instagram Binus Film, Festival Film Anak Kampus, dan stro.tv, stro.tv, ya stro.tv, bisa juga dicek di Instagram binus_collaboration. Ya, jadi ayo daftarin sebanyak-banyak ya. Iya, boleh, silahkan dicek. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pemaparan materi, saya mau mengundang Pak Eki dan Pak Jo dan Pak Dewan selaku perwakilan dari Binus University dan dari Stro TV untuk seremonial dan penyerahan simbolisme. Pak Eki, dipersilakan. Ada kenang-kenangan dari Festival Film Anak Kampus. Ya. Oke. Dan dari Binus kita juga ada sedikit yang mau diberikan untuk Stro TV, untuk Festival Film Anak Kampus. Kebaliknya itu. Ya. Oke. Pak Eki boleh stay dulu untuk ya. Untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk mulai acaranya. Oke, halo. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang, baik yang datang di Kampus Alam Sutra ataupun yang di Zoom. Lumayan ada 18, tapi jangan takut, kita akan rekam sosialisasi ini dan tolong teman-temannya diinfokan gitu bahwa saya mewakili Binus Film, jurusan film di Binus University, merasa senang sekali ada kolaborasi dengan industri sekali ini dengan Stro TV yang tajuknya adalah Festival Film Anak Kampus. Jadi ini khusus eksklusif lomba film pendek horor untuk Binus dan alumni, mahasiswa dan alumni sampai B22 gitu ya. Jadi dan nanti Pak Jo akan menerangkan syarat dan lain-lain, tapi saya ingin beritahukan bahwa syaratnya lumayan tidak susah gitu ya, tidak harus film baru banget gitu. Jadi kalau kalian punya film-film yang horor gitu atau thriller gitu, silakan dikirim dan hadiahnya lumayan. Dan ini sebinus raya ya, jadi tidak hanya Binus Film atau Binus Alam Sutra atau Greater Jakarta, tapi juga yang di Malang, yang di Bandung dan Semarang gitu ya. Silakan kalau ada itu, dan animasi juga diperbolehkan gitu ya. Dan semoga ini Binus Film dengan Stro TV tidak hanya di sini, semoga nanti ada batch berikutnya, mungkin ada kerjasama magang dan lain-lain sebagainya. Bahkan kan karena Stro juga banyak sekali original series, mungkin ada kolaborasi, film production dan lain-lain ya. Sehingga ini adalah langkah awal dari kerjasama yang sangat baik dan saling benefit bagi kedua belah pihak. Jadi jangan disia-siakan, khususnya buat mahasiswa dan alumni sampai band 22 ya, kalau film tesis atau waktu enrichment atau apapun, atau film sama komunitas, film sama teman-teman di rumah, silakan kalau ada kirim-kirim aja, siapa tahu gitu kan dibuat di Stro. Dan yang nanti tadi seperti kata Devika tadi, MC kita tidak hanya yang menang yang ditayangkan. Nanti kalau yang dianggap layak, walaupun tidak finalis, ada kemungkinan untuk ditayangkan juga gitu. Misalnya 3 bulan atau apa, nanti Pak Jo yang akan menerangkan. Tapi tentu saja ada syarat-syarat, mungkin diminta edit ulang atau apa. Tapi kapan lagi ditayangkan film-film pendek kita daripada cuman
disimpan bukan di laci zaman sekarang ya, disimpan di hard drive gitu ya. Silakan di apa namanya, submit aja, karena nanti sangat bermanfaat kalau kita nyari pekerjaan ya. Kalau nyari kerjaan nih banyak portfolio, terus kita screenshot atau kita kasih linknya di Stro TV nih, namun siapa tahu itu bisa menambah nilai plus ya buat kalian di industri. Gitu. Itu demikian dari saya. Semoga teman-teman yang di sini ataupun yang di Zoom bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dan nanti tanggal 9 Juni ada awardingnya, dan itu nanti juga tidak hanya muter film-film yang finalis, tapi juga ada puter film-film dari original series dari Stro. Walaupun nggak semua episode ya, itu nanti ke Stro aja gitu nontonnya gitu. Tapi mungkin ya Stro TV punya series Nika Ardila misalnya, terus juga Halusinada tentang lagu-lagu anak-anak zaman dulu, Heli, naik ke puncak gunung jadi horor, kemudian Merinding, ada berbagai macam, silakan lihat sendiri di Stro TV ya. Nah, demikian juga dari saya, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya gitu. Dan nanti semoga tetap berlanjut kolaborasi ini ya Pak Jo dan Pak Dewan dan teman-teman di Stro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eki. Tepuk tangan semua. Oke, selanjutnya saya mau panggil perwakilan dari Stro TV, Pak Dewan. Boleh kasih kata sambutannya dulu. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih pihak BINUS Perfilman BINUS sudah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan festival film anak kampus ini. Ini merupakan rangkaian yang kedua ya Pak Jo ya. Setelah yang sebelumnya di kampus yang sebelumnya. Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang, nanti Pak Jo akan menerangkan secara panjang programnya. Kami mencoba di tahun ini memberikan wadah buat karya sinias-sinias muda, khususnya dari anak kampus, baik yang masih mahasiswa maupun yang sudah alumni. Khususnya untuk di BINUS, jadi kami untuk di BINUS ini menerima yang sudah jadi Pak ya. Kebetulan diskusi di kami ternyata banyak banget, bahkan BINUS pun punya beberapa festival film, betul Pak ya. Jadi mudah-mudahan semua berjalan lancar. Tentunya harapannya apa hasil dari program ini menyenangkan buat kita semuanya. Jadi saya nggak banyak lebar, nanti Pak Jo akan menerangkan secara detail programnya. Itu aja, sekali lagi terima kasih Pak Eki dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Dewan. Oke. Ya, teman-teman udah dengar sendiri tadi ya. Jadi festival ini itu terbuka untuk seluruh mahasiswa se-BINUS Raya, dari BINUS yang di Jakarta sampai di Malang dan dimanapun yang ada di Indonesia. Dan juga terbuka untuk alumni sampai BINUSian 2022. Jadi BINUSian 2023, BINUSian 2024 dan 25 yang tahun ini juga masih anak BINUS sih sebenarnya, boleh daftar ya dan boleh ikut lombanya, nanti juga dapat kesempatan untuk menang. Dan hadiahnya juga tadi nanti akan dituliskan sih, hadiahnya ada uang, ada cash ya. Lumayan teman-teman, nanti bisa buat produksi film lagi, bisa buat teman-teman nggak tahu apa ya, untuk produksi film sih ya biasanya ya disimpan gitu kan buat fundingin film sendiri. Tapi festival film itu memang penting ya untuk filmmaker, untuk semua sih sebenarnya pelaku film di industri, sutradara, produser, scriptwriter, karena semua orang yang terlibat di film itu pasti namanya nanti akan dikenal, namanya nanti akan, ya kalau orang lihat pasti bakal diingat gitu, apalagi kalau filmnya itu memorable gitu ya. Dan ini kan juga bisa jadi ajang buat teman-teman untuk bisa menunjukkan karya dan menambah portofolio teman-teman. Jadi film yang didistribusikan di OTT di platform itu juga film-film yang gak sembarangan. Jadi kesempatan juga untuk mengkurasikan film teman-teman di sini gitu. Dan who knows, mungkin nanti ada orang-orang yang akan melihat, yang akan orang-orang industri yang nanti akan ngajak kolaborasi dan lain sebagainya macam. Because that's how the industry works gitu most of the time ya.
Jadi itu juga sangat menarik sih kesempatan-kesempatan seperti ini. Makanya ajang-ajang seperti ini tuh sebenarnya berharga banget mungkin buat anak-anak kampus juga, karena kita adalah beginner filmmaker mungkin ya, yang baru akan memulai karir di industri, baru akan merintis. Jadi kita harus bisa ngumpulin portofolio dan kesempatan-kesempatan seperti ini sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dari Pak Jo. Pak Jo, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Buat teman-teman yang sudah hadir dan yang secara langsung dan secara online, apa kabar? Saya Joe dari Stro TV. Jadi hari ini saya akan coba paparkan program yang kita buat, yaitu adalah Festival Film Anak Kampus. Sebelum saya mulai, mungkin sedikit ada gambaran mengenai Stro TV itu siapa sih? Jadi Stro TV ini adalah OTT platform yang memang berbasis subscription. Itu untuk nontonnya bulanan. Ada harian, mingguan, sampai bulanan. Nah, film-filmnya ini adalah sebagian besar adalah hasil produksi dari beberapa production house yang memang di dalam ekosistemnya Stro TV. Ada SAS Films, ada Scala Pictures, lalu juga ada Aleta Pictures, lalu coming up soon kita ada Boo Factory, ada Ayla, dan ada beberapa lagi lainnya. Jadi film-filmnya itu hampir sebagian besar adalah eksklusif hanya di Stro TV saat ini. Nah, salah satu misinya kami adalah selain menayangkan dan mempromosikan film-film lokal, tentunya kami juga mau membantu. Jadi kita lihat perkembangan industri dan ada beberapa hal yang kita mau coba kontribusikan kembali ke teman-teman. Nah, oleh karena itu kita buat Festival Film Anak Kampus. Ini adalah aplikasi kami, tersedia di website. Jadi ada web-based application, ada iOS, dan juga ada di Android. Beberapa kategori yang ada itu cukup beragam, dari action, kids, anime, motion comics, bahkan dokumenter, drama, fantasy, lifestyle, dan lain-lainnya. Ini adalah beberapa film yang sempat ada di layar lebar juga dan juga sekarang ada di Stro TV. Dan masih banyak lagi lainnya. Dan ini adalah beberapa ekosistem kami. Tadi ada SAS Film, Aleta Pictures, Scala Pictures, Scala Comic. Yang belum masuk ada Boo Factory, itu untuk produksi film-film horor. Lalu ada Ayla, dan ada beberapa lagi yang akan kita announce very soon. Jadi sedikit informasi, ini adalah jumlah user kami, dan jumlahnya memang penontonnya kebanyakan perempuan, masih ya banyak perempuan, dan juga Android itu cukup mendominasi. Ini ada beberapa sosial media dari Stro TV. Dan harga berlangganannya itu sangat bersahabat, mulai dari Rp9.000 all you can watch per hari. Untuk list filmnya bisa langsung mampir, ya bisa langsung download, bisa mampir ke websitenya stro.tv untuk lihat listnya ada apa aja. Oke, saya nggak akan promosi terlalu banyak. Mungkin saya akan langsung masuk ke Festival Film Anak Kampus program ini. Latar belakangnya apa sih? Satu, kita lihat pesatnya pertumbuhan industri. Sekarang ini minat penonton untuk nonton film lokal itu semakin tinggi dan juga hasil karyanya makin banyak. Kedua, fasilitas pendukungnya juga makin lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Mungkin kalau zaman-zaman sebelumnya itu susah banget buat kita dapat akses. Dan yang ketiga adalah akses informasi dan juga referensi. Jadi kita bisa nonton film-film dan jadi referensi itu jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah,
pada saat bersamaan, tantangannya adalah di industri ini jumlah talentanya terbatas. Talenta muda yang berpengalaman itu sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena kesempatannya kurang. Kesempatan untuk bisa belajar langsung dari profesional, dari pelaku industri, itu harus dibuat lebih besar lagi. Dan juga platform. Sekarang ini banyak hasil-hasil film itu tidak dioptimalkan setelah selesai, terutama kalau kita bicara di tingkat kampus. Hasil karyanya ngumpet di hard drive, mungkin ada dipasang di YouTube, tapi karena nggak dipromosikan, jadi nggak ada yang nonton juga. Sayang sekali. Padahal ini adalah salah satu karya yang bisa digunakan jadi portfolio. Kalau kita bicara untuk nanti ke depannya, untuk bisa bekerja, untuk bisa berkarya, kan perlu ada portfolionya. Nah, oleh karena ini, kenapa akhirnya kita buat festival film anak kampus? Tujuannya untuk mendukung semua para sineas muda yang memang punya passion untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih baik. Jadi kerjasama ini tujuannya adalah membuka kesempatan. Supaya apa? Ide-idenya itu bisa dikeluarin. Jangan disimpan. Gitu ya, bisa jadi hasil, bisa jadi karya, dan kedua ini jadi sarana buat belajar langsung. Untuk bisa terjun langsung, program yang ini mungkin akan lebih singkat, tapi kita sedang membicarakan untuk batch yang berikutnya akan lebih dalam lagi, lebih komprehensif programnya supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung. Yang batch pertama ini yang kita mulai adalah dari hasil karya yang sudah jadi, itu bisa disubmit dulu, kita akan mulai dari sana. Selanjutnya kita akan masuk ke program yang lebih komprehensif. Dan harapannya ini juga bisa memberikan apresiasi publik. Jadi hasil karyanya bisa ditonton orang banyak. Bayangin kalau hasil karya kalian berhasil ada di OTT, untuk keluarga juga, untuk teman-teman, itu jadi salah satu kebanggaan. Nah, harapan kami bisa seperti itu. Dengan ada rasa bangga, biasanya motivasi makin tinggi juga, makin penasaran, mau berkarya lebih baik. Nah, itu adalah domino effect yang kita harapkan dan bisa menjadi kontribusi yang baik untuk industri. Oke, langsung aja. Secara singkat, ini adalah timeline. Rangkaian program dan waktu. Untuk batch pertama ini kita akan buka tanggal 9 Mei, yaitu hari ini. Semua sudah bisa mendaftarkan. Jadi sudah bisa mendaftarkan, nanti ada link yang kami akan share, itu di QR, jadi poster ini, yes, betul. Jadi bisa ditemukan juga ada beberapa poster di Videotron, lalu nanti di website akan ada QR-nya, tinggal di-scan, itu bisa langsung daftar. Nah, pendaftaran ini terbuka dari tanggal 9 Mei sampai 25 Mei. Jadi itu bisa disubmit hasil karyanya secara online. Setelah itu kami akan menggunakan waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan review. Jadi proses ditonton, penjurian, dan tanggal 2 itu kita memilih film pemenang. Belum kita announce. Tanggal 9 Juni di Kampus BINUS Alam Sutra, kita akan mengadakan acara screening dan juga awarding. Jadi kita akan nonton beberapa film pilihan dan juga penyerahan hadiah. Jadi jangan lupa tanggal 9 sampai 25 Mei, waktunya lumayan, cukup panjang. Apa aja sih yang disiapkan? Tadi awardingnya tanggal 9 Juni. Oke, ini adalah beberapa hal yang harus disiapkan. Nanti checklistnya juga ada di form online-nya, jadi nanti juga bisa dicek. Apa aja yang perlu disiapkan? Ada judul film, ini yang diperlukan. Ada sinopsis utama, nama production house-nya, tahun produksi, kategori usia, nama sutradara, dan nama-nama pemeran. Harapannya semua teman-teman yang terlibat itu namanya juga tolong dimasukkan, karena kita memberikan apresiasi. Lalu ada beberapa file yang harus disiapkan, satu dalam bentuk MP4, itu filmnya, lalu ada trailer, ada poster dan logo. Spesifikasinya akan ada di belakang, saya akan informasikan. Dan ini terbuka untuk seluruh mahasiswa BINUS, termasuk alumni dari tahun 2022 sampai batasan tahun 2022. Yang terbuka adalah untuk film pendek yang baru diproduksi atau pernah diproduksi,
oleh mahasiswa aktif dan alumni saat masih aktif sebagai mahasiswa BINUS. Dan ini tidak ada biaya. Sekali lagi mengingatkan batas pendaftaran penyerahan film itu 25 Mei. Genrenya adalah horor. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa kita pilih film horor? Film horor merupakan salah satu film, genre film yang mendapatkan atensi paling besar di Indonesia dengan berbagai keragaman budaya dan latar belakang. Oleh karena itu kita mulai dengan genre horor supaya apa, lebih banyak yang bisa bercerita. Karena inspirasinya bisa dari mana aja, gitu ya, nggak perlu jauh-jauh dari rumah, mungkin di tetangga sebelah. Ya, silakan. Kenapa? Oke, nanti kamu daftarin ya. Oke, makanya ada waktu tanggal 9 sampai 25 itu yang harus dikejar, ya. Saya kenalin beberapa teman-teman yang ada di belakang layar. Tadi di depan layar juga ada Pak Dewan sebagai produser dari program ini. Ya, sepak terjangnya udah tidak diragukan lagi. Jadi beberapa film-filmnya, hasil karyanya saya lewat aja. Saya sebagai project director untuk program ini. Lalu nanti ada jurinya, ada beberapa. Ada Mas Haris Nizam, hari ini tidak bisa join, kebetulan lagi sedang syuting juga. Jadi Mas Haris Nizam ini adalah sutradara dari beberapa film-film termasuk Nika Ardila. Dan ada beberapa lagi film-film yang cukup menarik, termasuk Halusinada. Tadi kalau sempat disebut ya, Halusinada itu adalah satu seri horor dari lagu-lagu lama, lagu-lagu anak zaman dulu yang dibuat jadi versi horor. Lalu akan ada Mas Aji. Mas Aji ini backgroundnya lumayan ekstensif dari industri TV dan juga sebagai scriptwriter. Lalu untuk editing ada Kak Oci. Nanti orangnya akan hadir pada saat boarding. Nah, hadiah pemenang. Hadiah pemenang itu adalah total 30 juta rupiah untuk 10 film terpilih. Jadi artinya masing-masing 3 juta rupiah. Hadiahnya apalagi? Ada uang tunai, sertifikat partisipasi, dan film-filmnya akan ditayangkan selama setahun di Stro TV. Jadi supaya mendapatkan atensi yang cukup besar. Terus tadi ada pertanyaan waktu kita belum mulai, kalau yang belum menang gimana? Nah, untuk yang belum menang itu kita juga akan memberikan kesempatan dengan beberapa catatan. Filmnya masih bisa ditayangkan sampai 3 bulan dengan catatan adalah memenuhi persyaratan teknis. Nanti dari size-nya, dari bitrate-nya, lalu juga detailnya juga semuanya ada, gitu ya. Dan kita lihat cukup layak untuk ditayangkan, kita akan berikan kesempatan tersebut. Dan juga kesempatan lainnya, mungkin dari magang, bahkan bisa jadi terlibat dijerumusin gitu ya, ikutan dalam proyek-proyeknya Stro, kita nggak pernah tahu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi film-film yang ditayangkan itu akan ada di dalam Stro TV, ada kanal khusus. Jadi kalau bisa dilihat, ada festival film anak kampus. Nah, ini kenapa kita perlu ada sinopsisnya, nama-namanya, semuanya kita akan pasang di sini. Supaya apa? Itu dengan mudah untuk bisa dicari. Dan nantinya kita akan buatkan ada artikelnya juga. Ini adalah link pendaftaran. Link pendaftarannya bisa di-scan dari QR ini, ada di posting juga di BINUS Film, ada di Festival Film Anak Kampus, Instagramnya, dan juga di Stro TV. Waktu diklik, itu akan masuk ke link registration form. Link registration formnya seperti ini, akan ada reminder tanggal-tanggalnya, dan juga bisa diisi langsung. Saya akan go through secara cepat, gitu ya, secara singkat. Persyaratannya apa aja?
ini untuk peserta mahasiswa aktif atau alumni, maksimal alumni 2022. Peserta bisa join sebagai individu maupun sebagai tim. Cuma kalau memang ngerjainnya tim, harapannya jangan ngakunya individu. Ya, kita apresiasi teman-teman yang terlibat. Dan peserta itu boleh mengirimkan bisa mengirimkan lebih dari satu karya, nggak cuma satu aja. Jadi supaya apa? Kesempatan menangnya bisa lebih banyak. Nanti harus daftar secara online dan tidak ada biaya pendaftaran. Persyaratan film, genrenya horor, subtemanya bebas. Bisa supernatural, urban legend, thriller, dan lain-lainnya. Sampai ke animation. Durasi film kurang lebih 10-20 menit, termasuk opening dan sampai ke closing credit. Film harus merupakan karya orisinil dan belum pernah menang di festival film atau penghargaan film lainnya. Kalau menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya ada subtitle. Ya, filmnya nggak boleh mengandung unsur yang melanggar norma sosial, yang porno nggak boleh, terus ada hatred, eksploitasi yang berlebihan, dan termasuk konten sara. Nah, semua peserta harus memastikan bahwa seluruh elemen itu punya izin untuk digunakan. Jadi jangan sembarangan pakai lagu-lagu yang ada copyright-nya. Ini adalah beberapa, tadi saya ulang, informasi penting yang diperlukan dari judul, sinopsis, nama tim, tahun produksi, nama sutradara, pemeran, dan nantinya ada surat pernyataan untuk berpartisipasi. Di sebelah kanan, ini di dalam linknya juga pendaftaran ada spesifikasinya, filmnya itu speknya seperti apa. Jadi untuk yang film formatnya MP4, landscape, size-nya ada, ya, detailnya semuanya ada. Ini untuk disesuaikan supaya apa? Hasilnya bisa optimal waktu ditayangkan. Trailer juga logo ini diperlukan, lalu ada banner untuk nanti ditayangkan karena ada beberapa banner yang akan digunakan di aplikasi Stro. Ada yang model landscape, ada yang sifatnya portrait. Jadi ada poster 1, ada poster 2. Nah, hak cipta dan hak tayang. Hak cipta tetap merupakan adalah milik pencipta. Lewat festival ini, Stro hanya mendapatkan hak untuk menayangkan, untuk mempromosikan, gitu ya. Tadi yang disebutkan maksimal 1 tahun untuk peserta yang menang, 3 bulan untuk peserta yang masih belum menang, tapi memenuhi persyaratan untuk bisa ditayangkan. Dan peserta ini juga menyetujui bahwa kita akan bantu promosi. Jadi hasil filmnya akan kita gunakan sebagai materi promosi juga supaya apa banyak yang nonton, supaya mendapatkan apresiasi lebih baik lagi. Nah, peserta akan bertanggung jawab kalau ada pelanggaran hak cipta. Contohnya tadi yang disebutkan, misalnya menggunakan lagu yang memang ada copyright-nya. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari pencipta, gitu ya. Makanya kita akan ingatkan, sebaiknya ada beberapa yang mungkin sebelumnya masih oke, karena ini akan ditayangkan, mungkin harus editing ulang, jadi ada waktu kita siapkan. Nah, Stro TV punya hak untuk memilih film yang bisa ditayangkan, termasuk dengan jadwalnya, karena kita akan atur juga jadwalnya. Bisa jadi setelah pengumuman ternyata masih ada yang harus diediting atau ada waktu yang kita berikan untuk ditacap lagi sebelum ditayangkan. Nah, itu kita akan atur jadwalnya karena supaya nggak bentrok dengan jadwal film-film yang kami tayangkan. Proses penjurian itu akan diseleksi berdasarkan dari kreativitas dan originalitas. Yang kedua adalah atmosfer horor dan juga dampak emosional, kualitas teknis, dan juga kemampuan untuk menyampaikan pesan. 4 ini akan jadi kriteria penilaian. Oke, last slide. Ketentuan tambahan. 1, panitia berhak mendiskualifikasi tanpa memberikan informasi lebih sedetail mungkin, tapi pasti kita akan informasikan alasannya kenapa, gitu ya. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, dan peserta
dianggap menyetujui semua, tadi harus baca syarat dan ketentuan yang berlaku dan memang bersedia untuk berpartisipasi tanpa ada paksaan. Kontaknya kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Ada Kanigo juga. Lalu mungkin Pak Eki dan juga Pak Dimas. Kalau ada pertanyaan, saya rasa itu paparan singkat mengenai seluruh program. Mungkin saya mau buka sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang secara online ataupun yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo atas pemaparannya. Oke, saya mau membuka Q&A dulu buat teman-teman baik yang ada di sini atau yang hadir di Zoom. Apabila punya pertanyaan boleh silakan angkat tangan atau dikirim di chat. Ya, silakan. Selamat siang Pak Zo. Selamat siang. Saya dari alumni BINUS, tapi berbeda jurusan Pak. Enggak, ini cuma saya mau bertanya izin. Kalau misalnya horornya itu kita bukan horor hantu, tapi horor psikologikal boleh? Horor apa maaf? Horor secara psikolog. Boleh ya berarti? Boleh. Aman. Oke, baik itu aja sih Pak. Terus kalau misalnya gini Pak, ini kan sebenarnya karya kita berdua, tapi jujur untuk kru, untuk cast, dan yang lainnya itu kita bukan anak kampus. Apakah boleh kita pakai Pak? Boleh, nggak masalah. Sebagai talent kan ya? Ya sebagai talent. Ya filmmakernya kita memang berdua, itu sih palingan. Itu sih dari saya Pak, mungkin selesai dari teman saya. Siap, Baik, boleh. kasih, Pak. Boleh karena mereka sebagai talent ya. Maaf sebelumnya boleh saya duduk aja menyampaikannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya teknis. Mungkin dari banyak pemaparan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jo ini, saya ingin bertanya sedikit di perihal aspek ketika ada karya yang udah disubmit dan tadi di materi tersebut ada karya yang boleh disubmit lagi, jadi ada 2 karya tersebut. Jadi kalau di bayangan visualisasi saya itu, jadi bagaimana kalau nanti konsepnya itu ketika saya buat satu karya part 1 dan part 2-nya selanjutnya itu ada kayak gitu, apakah diperbolehkan Pak? Boleh. Boleh. Oke, baik. Nanti akan melewati proses penilaian tetap ya. Oke, Artinya bisa jadi ada yang modelnya seri seperti itu ya. Part 1 dan part 2. Iya, mungkin kita sedikit masih Panjang. Agak panjang, mau dipecah. Iya, cerita kita memang agak panjang dan memang kita based on true story sih Pak. Oke. Gitu. Boleh. Iya. Takutnya kan 10 sampai 20 menit kemarin. Iya, jadi bagi 2 gitu. Semacam itu Pak. Ada volume 1, volume 2. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oh, sama satu lagi Pak. Boleh. Mungkin ini pertanyaan untuk anak-anak BINUS juga yang lainnya. Seberapa film ini untuk kita kayak ya bisa berkolaborasi dengan Stro TV juga, kita ya be part of Stro TV sih Pak, gitu sih Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Kami tidak pernah menjanjikan apa-apa, tapi yang bisa kami share adalah memang begitu banyak proyek yang sedang berjalan sekarang ini. Ya contohnya sekarang ini kita lagi buat ada vertical, ada short movies, itu sedang berjalan. Lalu seri Halusinada season 3 ini sedang berjalan juga. Dan ada beberapa lagi masih on the pipeline. Nggak semua bisa kita bocorin ya Pak Dewan ya. Maaf, bahkan nanti mungkin kalau ternyata film Mas ini tidak terpilih, tapi dari sisi struktur cerita kami tertarik, itu bisa kolaborasi. Jadi jangan takut hanya
kan atau menang, tapi ada lain yang bisa kita pertimbangkan. Gitu. Paham ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Zoom juga. Iya. Kita akan menjawab yang Tapi dari Zoom dulu. Ini mungkin saya bantu bacakan ya. Ya, boleh. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan coba jawab satu-satu. Yang pertama ada dari Catherine Benedikta Nugraha. Pasar tinggi, seberapa menjanjikan aplikasi Stro dibandingkan Netflix? Posisi kami berbeda. Kami harus bilang kami adalah karya lokal. Jadi Stro ini adalah memang asli dari Indonesia. Dimulai dari passion membuat film, lalu akhirnya berkembang mempunyai platform sendiri. Jadi mungkin itu situasi yang ada. Kami belum sebesar Netflix, cuma ambisinya juga nggak kecil, gitu ya. Tapi yang penting kita lihat apa yang kita lakukan selain berkarya, kita juga mau berbagi kesempatan. Harapannya mungkin dengan ini bisa jadi satu milestone ya. Jadi milestone buat teman-teman semua yang berpartisipasi, nggak pernah tahu sekarang ada di Stro, one day karena ada di Netflix, ya kami dengan senang hati juga membuka jalan tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lalu yang kedua, mau tanya, kalau filmnya masih dalam proses pembuatan, apakah boleh ikut daftar? Terlebih lagi saya bukan dari jurusan film. Sepanjang kalian ngejar deadline-nya, kita tidak masalah. Kenapa? Betul, sepanjang mahasiswa BINUS, walaupun bukan dari jurusan film, itu nggak masalah. Bisa. Gitu. Dan alumni. Dan juga alumni BINUS 2022, apakah mereka bukan dari film, bisa jadi passionnya baru ini nih, baru ketemu gitu ya. Jadi kesempatan itu tetap ada. Oke, semoga saya menjawab pertanyaan yang ada dari teman-teman dari yang online. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, teman-teman apakah? Ya, boleh. Kak mau nanya, berhubung tadi ada film yang terpecah jadi 2 juga. Kebetulan kita kalau dari mahasiswa BINUS kan kita ada produksi web series, short series yang durasinya biasanya 10 sampai 20 menit juga. Itu apakah boleh kita submit dia dengan catatan dia biasanya 4 sampai 5 episode, 5 menit per episode gitu. Series. Berjudul. Oke. Jujur saya belum bisa jawab sekarang, ini menarik, tapi kita membuka kesempatan itu untuk dikirimkan, kita akan berikan jawabannya sesegera mungkin. Tujuannya kita nggak mau menutup kesempatan untuk kalian untuk bisa berpartisipasi. Mungkin nanti kita akan harus bahas barengan sama para juri, sudut pandangnya seperti apa. Tapi jangan sampai nggak ikutan, ya. Siap. Oke, makasih Kak. Makasih Gilbert. Teman-teman yang di sini ada yang mau tanya lagi mungkin? Ya, boleh. Yang di Zoom juga. Boleh, mewakili teman-teman yang di Zoom. Oh ya, maaf mungkin saya izin untuk bertanya lagi sebelumnya. Mungkin ini balik lagi ke perihal teknis lagi Pak. Di sini tadi saya lihat di pemaparan materinya itu ada dan poster itu ada 2 kalau saya lihat di QR-nya. Oke. Sebentar, saya akan masuk ke slide yang ini. Ya, betul. Ya, maksud saya yang ingin saya tanyakan adalah maksud dari logo ini tuh logo apa ya Pak kalau saya Logo judul. Logo judul filmnya. Logo judul. Oh, baik. Dan untuk poster 1 dan poster 2 itu maksudnya gimana Pak? Bedanya poster 1 dan poster 2, yang satu itu tanpa judul dan logo, yang satu lagi yang full. Kenapa kita pecah jadi 2? Karena dari sisi platform, kita mau memastikan ada exposure-nya cukup baik. Kadang-kadang kalau yang udah full semuanya ada yang kepotong nanti. Oke, baik. Jadi kenapa kita minta ada 2? Oh, baik. Paling 1 lagi sih udah mungkin. Boleh. Waktu saya lihat di
form pendaftaran ini ada link Google Drive itu, jadi setelah karyanya selesai semua format yang ini itu akan dimasukin di drive ini aja. Berarti pas mungkin ini kan perwakilan aja nih, nanti yang submit itu jadi satu perwakilan aja dan satu Google Drive aja dan udah mencakup film dan logo dan poster itu, betul Pak? Maaf, suaranya agak ini Oke, maaf. kurang jelas. Oke, baik, maaf. Jadi di bagian waktu registrasi ini, jadi itu ada bagian link Google Drive ini. Jadi apakah link Google Drive ini tuh ketika udah karyanya selesai, udah rampung, itu tuh udah mencakup semua dari film, trailer, logo, poster Betul. dan Jadi betul. satu. Jadi satu link, di dalamnya ada beberapa folder. Oke. Jadi ada folder film, ada folder poster. Jadi itu adalah misalnya nama filmnya kita sebut aja Hantu Merah. Oke. Gitu ya. Oke. Foldernya Hantu Merah, nanti ada file film, ada file poster, jadi satu dalam satu link. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Ya, makasih. Makasih. Yang di Zoom ada pertanyaan lagi tadi ya? Langsung ngomong aja juga boleh yang di Zoom, boleh open mic. Langsung ditanyakan pertanyaannya. Ya. Masih ada lagi kah pertanyaan? Tadi ini sudah dijawab kelihatannya. Oke, mungkin dari saya mau nanya-nanya sedikit Boleh nih, Pak. dong. Tadi kan di bagian pemenangnya ada keterangan tentang magang ya. Jadi nanti yang menang itu juga dapat kesempatan mungkin untuk magang di Stro TV. Apakah itu magangnya lebih ke sisi productionnya atau di gimana tuh Pak biasanya magangnya? Biasa kita akan lihat dari talentanya seperti apa. Bisa di production maupun di kreatif ya. Iya, betul. Jadi nggak melulu di produksinya. Karena kan iya kalau production pasti ke syuting. Bahkan nggak menutup kemungkinan di tim promosi juga bisa. Kenapa? Karena kita melihat ini bahwa satu produksi film itu kan nggak cuma film aja. Gitu, kita bisa dari sisi desainnya, bisa bicara dari sisi posternya, bisa dari sisi promosinya, activation dan lain-lain. Nah, peluang itu sebenarnya ada. Kita akan coba lihat, tapi biasanya memang kita akan lihat, kita kurasi juga ya. Sebenarnya menarik ya karena banyak teman-teman kita juga yang pasti pengen terjun langsung ke industri, pengen nyobain syuting gitu kan, kolaborasi. Jadi ini kesempatan banget gitu ya buat mungkin nanti juga dapat kesempatan kenalan sama juri-juri yang tadi, mungkin kerja sama mereka juga. Karena seperti yang tadi Pak Jo udah sebutin, teman-teman, Stro itu lagi banyak produksi film-film ya ke depannya ya. Iya, jadi exciting banget sih buat ke depannya juga. Oke, ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari teman-teman di Zoom? Saya masih bertanya. Ya. Ya, buat teman-teman yang di Zoom nih ada dari Pak Jo sama Pak Dewan dan teman-teman, ada yang dari BINUS Malang di sini, ada mungkin BINUS Bekasi dan lain-lain di sini. Salah satunya ada Pak Yongki nih, Pak Yongki dosen dari BINUS Malang. Mungkin Pak Yongki mau bertanya atau itu Pak Yongki, silakan Pak Yongki. Jangan-jangan. Ini dosen yang juga mahasiswanya dari animasi banyak. Oke. Mungkin kalau Pak Yongki atau dosen-dosen lain atau mahasiswa atau alumni yang di Zoom, silakan kalau mau bertanya langsung aja ngomong gitu ya. Silakan loh, silakan. Untuk informasi tambahan di Stro TV, bagian dari ekosistem kita juga punya komik. Ada Skylar Komik. Nah, beberapa dari produksi dari Skylar Komik itu dibuat jadi motion komik, animasi, dan juga ada beberapa film-film dan series untuk anak-anak yang sifatnya animasi. Semua karya Indonesia. Betul, betul. Saya juga pasti suka bikin animasi, film-film atau komik gitu. Terus siapa tahu komiknya bisa dijadiin animasi gitu kan, dimasukin ke program, terus di-submit gitu ke sini. Iya. Seru sih, seru banget. Terus tadi genre-nya juga nggak tertutup horor ya, ada thriller, film-film urban legend gitu ya. Jadi tadi bahkan ada yang mau bikin psychological horror ya, bener ya. Nah untuk teman-teman yang masih dalam proses pembuatan film nih, kita masih ada kurang lebih 3 minggu lagi ya sampai deadline, karena deadline-nya tanggal 25 Mei. Jadi itu cukup banget sih untuk ngedit, untuk syuting, karena biasanya juga kita syuting
mungkin sehari 2 hari ya kalau untuk film pendek. Jangan lupa filmnya diedit yang pasti, posternya dibikin seunik mungkin supaya eye catching. Atau di sini ada yang udah punya rencana mungkin mau bikin film apa, mau atau udah punya film, boleh ada yang mau sharing, tapi jangan di spoil semua ya teman-teman. Disimpan buat nanti. Tadi ya mau tanya? Ya. The World Revolution gitu bikin filmnya action karena itu tentang kriminal aneh gitu pakai kostum Napoleon gitu ya, makanya nggak ada cuma action doang. Production 2 belum sih, tapi aku yakin sih nanti next semester gitu karena nggak dipilih gitu filmnya karena udah presentasi gitu ya kayak gini nih tentang ini nih gambarnya kriminalnya nih. Oke. Mungkin coba mampir ke Stro TV. Ya sih emang action dan juga lucu gitu. Mungkin bisa mampir ke antagonisnya lucu gitu. Kita lagi mempersiapkan batch kedua, jadi ini batch pertama. Kita akan mulai dulu. Jadi sampai 9 Juni itu adalah batch yang pertama. Kita udah mulai ngobrol sama Pak Eki dan teman-teman mungkin udah mempersiapkan untuk program yang lebih baik lagi, yang lebih luas lagi. Cuma biar kita selesaikan dulu yang pertama ya. Makasih. Thank you. Thank you semua. Mungkin sepertinya di chat juga. Kelihatannya kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, satu informasi tambahan bahwa semua yang mendaftarkan kita akan buatkan, nanti kita akan invite ke dalam grup WhatsApp untuk koordinasi lebih lanjut lagi. Jadi ada pertanyaan dan lain-lain itu bisa lebih cepat gitu ya. Saya rasa itu. Kenapa? Sorry. Iya, saya rasa itu kalau mungkin ada pertanyaan terakhir, kalau nggak ada kita tutup. Mungkin mau reminder juga sekali lagi bahwa ini terbuka untuk semua mahasiswa BINUS ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi bilang saya bukan jurusan film, nggak apa-apa banget malah ini karena terbuka banget buat semua teman-teman se-BINUS Raya. BINUS Raya itu berarti semua jurusan, semua fakultas di semua cabang-cabang kampus BINUS gitu ya. Betul. Ya. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa di-scan ini link yang udah ada di layar masing-masing, di-foto supaya ke-save, di-follow juga Instagramnya Festival Film Anak Kampus, Instagramnya Stro TV, Instagramnya BINUS Film juga, dan BINUS_collaboration. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang hari ini udah hadir, baik on-site, online di Zoom, untuk Pak Jo, untuk Pak Dewan, untuk teman-teman dari Stro TV yang udah hadir juga, untuk Pak Eki, terima kasih banyak dan semoga kita bisa ketemu lagi di awarding nanti ya. Ya, nanti kita akan kesini lagi, ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you semuanya.